dulu baru ribut. Keributan dulu. Mungkin dilanjutkan yang lain. Izin yang mulia. Tadi terdakwa satu menyampaikan melihat keributan. Siap. Pada saat keributan itu kondisinya pada saat itu kondusif atau bagaimana? Tidak kondusif. Terdakwa satu, apakah kondisinya? Pada saat itu kami bingung bertanya-tanya mungkin apa yang terjadi. Tapi pada saat itu diteriakin maling mobil dan melihat terdakwa dua dikeroyok, ada yang memukul. Di situ kami melihat keselamatan terdakwa dua terancam. Terancam ya? Siap. Sehingga Anda melakukan hal penembakan tersebut itu ya? Siap. Demikian. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia. Untuk terdakwa satu dan atas perintah terdakwa dua. Pada peringatan, lalu kami turun menghampiri terdakwa dua yang masih dicekek. Ada bahasa dari terdakwa dua, tembak tut 2 kali. Di situ kami langsung menembak ke 3 kali ke arah orang yang sedang mencekek dalam kerumunan situ. Waktu saat menembak baik pertama sampai kelima, itu saudara dalam keadaan panik atau tidak? Siap, panik. Kenapa bisa panik? Karena ada apa? Coba jelaskan. Kami melihat kejadian itu, yang pertama kami tidak mengetahui permasalahannya pasti seperti apa. Yang jelas kami melihat terdakwa dua dikeroyok, dipukuli, dan situ kami melihat keselamatan dia terancam dan diteriakin maling. Di situ banyak orang yang terprovokasi yang memperhatikan karena posisi di situ di rest area dengan parkiran truk mobil. Dengan diteriakin maling, orang banyak yang sudah mulai mendekat. Situ kami menembak 2 kali peringatan dari dalam mobil. Ada yang menghindar, tapi untuk yang mengerumuni terdakwa dua itu masih mencekek terdakwa dua. Baik, tadi sudah saudara sampaikan ke Bapak Auditor bahwa rekonstruksi kami tidak boleh membantah karena situ sudah disediakan oleh penyidik. Kenapa? Kami tidak boleh membantah apa yang sudah disediakan oleh penyidik. Tapi faktanya bagaimana? Faktanya tidak sesuai. Mohon izin ya mulai. Di sini ada adegan 2.16. Di sini tertulis tersangka, sekarang terdakwa ya. Terdakwa satu menodongkan senjata api ke arah saksi 7. Itu yang maksudnya terdakwa bantah. Siap, kami membantah penodongan itu. Bisa dilihat. Mohon izin. Mana yang saudara bantah? Pada saat Di dalam. nah yang ini mungkin. Coba dibaca. Saksi 4 dan saksi 7 menghampiri tersangka 1 yang berada di dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Seharusnya bagaimana? Mereka menghampiri kami izin, tapi kami tidak melakukan penodongan pada saat itu. Baik, terima kasih. Setelah kejadian yang saudara alami ini, apakah saudara menyesal? Sangat menyesal. Sangat menyesal ya? Masih ada keinginan untuk meminta maaf kepada Masih. korban? Masih. Sampai saat ini kami masih merasa bersalah. Masih merasa bersalah? Siap. Kami merasa bersalah kepada almarhum, terutama almarhum dan anak-anak korban ini. Kami menyadari kehilangan satu orang tua. Itu sangat menyakitkan. Karena pada saat kejadian orang tua kami juga baru meninggal. Dan kami paham bagaimana kehilangan sosok orang tua, apalagi ayah. Pakai mic-nya terdakwa. Mic-nya. Siap, yang mulia. Kami paham kehilangan sosok ayah. Karena pada saat itu orang tua kami juga baru 20 hari meninggal dunia. Dan malam itu niat kami bukanlah untuk membuat kejahatan, hanya membantu mencarikan rekan kami mobil dan untuk menghilangkan kesedihan dalam hati kami.
Makanya kami bersedia ikut. Lanjut. Yang kami harapkan, baik korban yang masih hidup atau anak korban yang ditinggalkan mau menerima maaf kami. Kami menyesal, kami tidak ada niat untuk membunuh orang. Semua terjadi karena terdesak, keselamatan terancam. Kami sudah mencoba untuk meminta maaf kepada keluarga korban, tapi ditolak. Baik. Siap. Terus setelah kejadian tersebut, saudara ditangkap atau menyerahkan diri? Kami menyerahkan diri begitu kejadian. Jadi saudara lapor ke satuan? Begitu kejadian Kembali sampai ke Jakarta. Jakarta, kita langsung menghadap ke PAM Jaga. PAM Jaga mana? Sat Kopaska. Coba ceritakan, saudara dari saat setelah peristiwa penembakan sampai ke satuan sampai laporan. Apakah saudara ditangkap atau menyerahkan diri? Pada saat setelah kejadian di rest area, kita langsung balik ke satuan izin. Dan situ kita menyadari kita melakukan kesalahan besar atau menembak orang. Dan posisi korban yang tertembak kita tidak tahu bagaimana keselamatannya. Situ kami bertiga bertanggung jawab penuh secara sadar melaporkan kejadian tersebut kepada PAM Jaga Sat Kopaska. Tidak ada satupun perkara masalah yang kami tutupi pada saat pemeriksaan di PAM. Semua kami sampaikan secara real apa yang terjadi. Baik, sebelum selesai, ada tidak saudara memberikan santunan atau satuan ataupun ada diberitahu kalau satuan telah memberi santunan kepada korban? Untuk dari propos kapal kami waktu itu ada menyampaikan seperti santunan itu. Santunannya. Tapi kami tidak tahu jenis santunan itu seperti apa, kami tidak mengerti. Baik. Cukup, terima kasih terdakwa. Terima kasih Om Majid. Izin yang mulia.